pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di pagi hari yang indah ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani syukur. Mari kita membaca dari Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan 5 secara berbalas-balasan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Mari kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami tahu kami seringkali lalai, kami seringkali melanggar segala kehendak Tuhan, kami seringkali melakukan hal-hal dosa. Tetapi Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami. Apapun dosa yang kami perbuat, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosa dan perbuatan yang kami perbuat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Aku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah, baiklah kita perkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Bapa yang kekasih, Bapa kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang kudus ada bersama-sama dengan kami dalam hati dan pikiran kami. Memberkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibirnya, agar apa yang diucapkan hanya seturut kehendak Tuhan saja. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Roma 8 ayat yang ke-26 sampai dengan 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa.
kemuliaan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Bacaan firman Tuhan Roma 8 ayat 26 sampai 39. Jika kita membaca dari permulaan pasal 8, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, supaya kita tidak lagi hidup oleh daging, tetapi kita hidup oleh kuasa Roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Walaupun kita masih hidup dalam tubuh yang panah, namun kita telah menerima Roh yang memimpin kita kepada kehidupan sesuai dengan janji-janji Allah. Hidup di dalam Roh Allah tidak lagi hidup dalam ketakutan, yang walaupun kita dengan segala makhluk masih sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit dalam kelemahan kita, Roh Kudus akan memampukan kita, sebab kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dalam Roma 5 ayat 5 yang berbunyi, dan harapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hatinya oleh Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Dalam nas khotbah ini, Paulus menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Allah jauh lebih dalam lagi ketika anak-anak Allah menghadapi pergumulan yang begitu sangat berat, sampai tidak lagi dapat mengucapkan keluhan-keluhan dengan kata-kata yang bisa diungkapkan kepada Tuhan. Maka Rohlah yang akan berdoa untuk kita. Dari sini kita dapat memahami bahwa kesatuan dan keintiman kita dengan Allah jauh lebih lagi tanpa dibatasi oleh tubuh yang panah ini, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Pergumulan dan penderitaan tidak akan membatasi kesatuan kita kepada Allah. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan ini tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Kemuliaan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Walaupun seandainya hidup ini sulit di masa pandemi ini yang kita alami, semua orang pada kesusahan. Bila ada yang melahirkan, Tuhan Yesus ada di dalamnya bersama dengan bayinya. Tuhan Yesus ikut senang, Tuhan ikut tersenyum. Pada saat ada yang menikah, Tuhan Yesus menyaksikan pada saat bersumpah di hadapan jemaat. Bila kita susah dimanapun, selalu Tuhan Yesus hadir di situ. Dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, kita diingatkan akan panggilan iman kita kepada Tuhan, yakni bersama dengan Kristus, sesuai dengan rencana Allah. Roh akan menuntun kita untuk hidup dalam panggilan kita untuk terus berusaha menjadi sama seperti Kristus, sehingga kita akan terus dituntun oleh Roh Kudus dalam proses perubahan menjadi serupa dengan Kristus, yakni dalam tindakan, perbuatan, dan gaya hidup Kristus. Dalam panggilan itu kita akan dibenarkan dan masuk dalam kemuliaannya yang kekal. 1 Petrus 5 ayat 10 yang berbunyi, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan dilengkapi pencegahan, menguatkan,
mengkokohkan, karena sudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan memanggil kita adalah dengan panggilan yang kudus. Yang telah dipanggil harus hidup dalam panggilan itu, yakni hidup dalam bimbingan Roh Kudus dan bukan lagi mengikut keinginan dosa. Sehingga ada dua panggilan, yakni panggilan lahiriah, yakni yang mendorong manusia mengakui Kristus, dan panggilan batiniah, yakni mendorong manusia memiliki Kristus. Panggilan lahiriah hanya akan mengekang orang yang untuk berdosa. Namun panggilan batiniah akan mengubah seseorang menjadi sama seperti Kristus. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roh Kudus akan bekerja menuntun kita untuk mengubah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Ayat tersebut akan menjadi bahagian dan milik anak-anak Allah yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Apapun boleh dilaluinya dalam hidup akan mendatangkan kebaikan padanya. Seberat apapun kondisi yang kita lalui, Allah akan senantiasa bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau hidup dalam tuntunan Roh. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu dari depan yang penuh harapan menjadi indah. Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan kesusahan atau penderitaan. Namun demikian, sekalipun kita akan melalui kesusahan dan penderitaan, kita sedang berjalan menuju kebaikan yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan kita dengan kasih setianya. Ataupun kita memiliki harta, kekayaan sedikit atau banyak, Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui harta kekayaan yang ada pada kita, pasti bahwa Allah akan mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Maka kita akan menyadari bahwa apapun boleh terjadi, ada penyertaan Tuhan yang memimpin kita kepada kebaikan. Sehingga jangan lari mengeluh, takut terhadap masalah dan realita yang ada di hadapan kita. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan ajakan kita akan membaca dari Yunus 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam susah dan senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pakai kami, tangan-tangan kami untuk memberi. Yang kesemuanya ini Tuhan adalah dari pemberian-Mu juga. Terima kasih Tuhan, pakai persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di jemaat kami, gereja kami, Gemindo Sebaot. Terima kasih untuk tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak memberi, Tuhan juga memberkatinya. Amin. Kita masuk doa syafaat. Bapa kami, Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, gereja yang kami tempati ini beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat ditambahkan jiwa-jiwa baru, sehingga semakin banyak yang beribadah. Kami juga mohon dari-Mu, berkati para pelayan Tuhan, majelis, panitia, diaken, pendeta, dan jemaat-jemaat, kaum bapa, kaum ibu, pemuda, pemudi, dan lansia. Bagi mereka yang belum kesempatan hadir untuk beribadah, kami mohon penyertaan-Mu, agar di lain waktu mereka dapat dimudahkan dan tak ada halangan untuk menghadiri kegiatan beribadah bersama di gereja Sebaot. Kami mohon kepada Engkau ketentraman di lingkungan gereja Sebaot menjadi harmoni, kebersamaan, dan kedamaian. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, Bapak duda, Ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu
persembahan itu hanya sedikit dan tidak dibanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi. Terima doa kami ini ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kita masuk doa syafaat. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, gereja yang kami tempati ini beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat ditambahkan jiwa-jiwa baru sehingga semakin banyak yang beribadah. Kami juga mohon dari-Mu, berkati para pelayan Tuhan, majelis, panitia, diaken, pendeta, dan jemaat-jemaat, kaum bapa, kaum ibu, pemuda, pemudi, dan lansia. Bagi mereka yang belum kesempatan hadir untuk beribadah, kami mohon penyertaan-Mu agar di lain waktu mereka dapat dimudahkan dan tak ada halangan untuk menghadiri kegiatan beribadah bersama di gereja Sebaut. Kami mohon kepada Engkau ketentraman di lingkungan gereja Sebaut menjadi harmoni, kebersamaan, dan kedamaian. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak dibanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi. Terima doa kami ini ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat Gemindo Sebaut yang saya panggil kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warta jemaat pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020, Majelis dan Jemaat Gemindo Sebaut mengucapkan terima kasih buat pelayan firman pada hari ini yang dilayani oleh Bapak Penatua Yohanes Andri, dan sebagai liturgos adalah Ibu Diaken Oktavina Ramli. Tuhan memberkati atas segala pelayanannya. Dan sebagai warta keuangan, pada saldo kas sampai pada hari ini 26 Juli 2020, saldo kas keuangan gereja berjumlah 12.601.170 rupiah, dan kas diakonia sampai pada hari ini berjumlah 7.284.500 rupiah. Dan terakhir, saldo kas pembangunan sampai hari ini berjumlah 33.456.000 rupiah. Demikian untuk laporan keuangan, dan disampaikan kepada seluruh jemaat Gemindo Sebaut dimanapun berada, bahwa pada hari ini, minggu-minggu ini, di sekitar gereja, yaitu pada RW 6 Kelurahan Cempaka Baru, telah terjadi zona merah.
Jadi untuk rencana bahwa kita akan mengadakan ibadah pada tanggal 2 Agustus 2020 kemungkinan besar dibatalkan, dan ibadah kemungkinan besar nanti akan dilakukan pada hari Minggu 16 Agustus 2020. Jadi demikian sebagai Warta Jemaat atas perhatian dari seluruh jemaat Gimindo Sebot, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak ini dunia. Di relung hatiku olah syarat tenang, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.